Selamat malam semuanya, perkenalkan nama saya Dedi Kamades Widyono dengan NIM 1822390 dari program studi Sistem dan Teknologi Informasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ujian tengah semester dari dari mata kuliah TST, yaitu berupa Domain Driven Design. Di sini untuk latar belakangnya sendiri, di era digital saat ini itu platform perangkat lunak itu tetap berevolusi dari aplikasi tunggal menjadi ekosistem yang kompleks dan terintegrasi. Nah, di sini tuh, seiring bertambahnya skala dan kompleksitas, pendekatan pengembangan perangkat lunak tradisional itu seringkali gagal, di mana disinilah muncul yang namanya DDD, Domain Driven Design, sebagai metodologi yang menampilkan fokus utama pada domain bisnis inti. Nah, selanjutnya untuk platform yang saya gunakan adalah Nest, yaitu sebuah layanan e-commerce yang saya dapetin dari Codeless.cc, berbasis web yang menangani pemenuhan kebutuhan belanja, belanja barang secara online. Nah, terdapat beberapa fitur utama, antara lain manajemen produk, shopping cart, shopping payment gateway melalui beberapa aplikasi tersedia seperti PayPal, manajemen pengguna, dan toko, dan lain sebagainya. Kita skip saja langsung dari landasan teori. Saya akan langsung menjawab ke arah nomor 3, identifikasi domain dan domain desain. Yang pertama ada core domain. Core domain dari domain utama dari platform yang saya pilih ini adalah manajemen transaksi e-commerce. Di sini proses bisnis dari core domain ini terdapat pada beberapa hal. Antara lain yang pertama ada order management yang terdiri dari order creation, order status, order fulfillment, and order cancellation. Yang kedua adalah payment processing yang terdiri dari multiple payment gateway integration, payment status tracking, refund management, dan payment fee calculation. Yang ketiga adalah shopping cart yang terdiri dari cart management, cart persistence, cart to order conversion, dan coupon and discount application. Dan yang terakhir ada di checkout proses yang terdiri dari multi-step checkout flow, address management, dan shipping calculation, dan text calculation. Nah, berdasarkan prinsip domain definition design itu, domain itu merupakan bagian dari sistem yang memberikan label bisnis yang paling tinggi dan signifikan dan memiliki kompleksitas tinggi. Nah, dalam konteks platform yang saya gunakan ini, fungsionalitas e-commerce-nya itu mulai dari manajemen produk, proses checkout, hingga pemenuhan pemesanan adalah keunggulan kompetitif utama yang membedakannya dari CMS yang standar-standar itu. Nah, yang kedua itu ada kita akan membahas mengenai subdomain dan bounded context. Buat subdomainnya sendiri, saya bagi menjadi tiga, yaitu core subdomain, supporting subdomain, dan generic subdomain. Untuk core subdomainnya sendiri itu ada e-commerce yang dimana itu mencakup seluruh semua fungsionalitas terkait penjualan, seperti manajemen katalog produk, keranjang belanja, proses checkout, dan manajemen pesanan. Selanjutnya ada di supporting subdomains, yaitu subdomain pendukung, yang dimana itu ada manajemen konten, yang dimana itu mencakup semua fungsionalitas terkait penjualan seperti manajemen katalog produk, seperti keranjang belanja dan proses checkout dan kawan-kawannya. Selanjutnya ada manajemen pelanggan, yaitu mengolah data pengguna, dan manajemen pengiriman, yang menangani logika dan integrasi dengan layanan pengiriman. Lalu selanjutnya ada generic subdomain, yaitu ada di bagian pembayaran, yang dimana pembayaran sudah banyak digunakan oleh platform lainnya, yang dimana ini bisa diimplementasikan menggunakan library atau layanan dari pihak ketiga. Selanjutnya ada autentikasi dan otorisasi, dan yang terakhir ada analitik. Untuk content konteksnya sendiri, saya bagi menjadi 6, yaitu yaitu ada order konteks, katalog konteks, checkout konteks, shipping konteks, payment konteks, dan customer konteks. Untuk order konteksnya sendiri itu ada di subdomain e-commerce, yang dimana dia memiliki sebuah batasan, yaitu dia hanya bertanggung jawab atas segala siklus hidup pesanan mulai dari pembuatan, pembayaran, hingga pengiriman dan penyelesaian. Nah, yang kedua itu ada katalog konteks yang dimana batasannya dia hanya berfokus pada manajemen produk, kategori atribut, dan merek. Nah, yang ketiga ada checkout konteks yang dimana masih dari subdomain e-commerce, yang dimana itu batasannya adalah mengelola keranjang belanja dan proses checkout. Lalu selanjutnya ada shipping konteks yang dimana subdomainnya itu sudah mulai di pengiriman, yaitu supporting konteks, di mana batasannya adalah terisolasi untuk menangani kalkulasi biaya pengiriman dan integrasi dengan API eksternal, misalnya kayak Shippo. Selanjutnya ada payment context. Nah, untuk subdomain pembayaran ini bersifat generic context, yang dimana itu bisa mengabstraksi proses pembayaran melalui berbagai gateway, Stripe maupun PayPal, gitu. Lalu selanjutnya ada customer context, yaitu subdomain manajemen pelanggan. Batasannya dari customer context adalah dia hanya mengelola data customer termasuk profil, alamat, dan email login beserta tokonya jika customer membuat akun toko. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai desain model domain. Dari,
dari desain strategis platform ini dipetakan menggunakan konteks map untuk memvisualisasikan arsitektur high level dan interaksi antar domain bisnis. Nah, fokus utama dari keunggulan kompetitif sistem ini diidentifikasi sebagai order management konteks yang ditetapkan sebagai core domain. Nah, untuk pada peta konteks ini itu juga mendefinisikan pola interaksi yang krusial. Untuk pola shared kernel diidentifikasi di dua area antara katalog dan order management yang berbagi model data esensial seperti produk ID dan price serta antara payment dan juga customer context yang berbagi data profil pelanggan untuk otorisasi transaksi. Nah, untuk aliran kerja utama lainnya, relasi upstream atau downstream yang jelas ditetapkan di antara order management sebagai downstream yang bergantung pada konfirmasi status dari payment. Nah, selanjutnya ada di entities. Entitas adalah objek yang memiliki identitas unik dan siklus hidup yang jelas. Dalam core domain ini, identitas entitas utamanya adalah order, customer, dan product. Nah, the order ini itu adalah entitas aggregate root yang sentral. Misal kayak setiap pesanan memiliki entitas unik, misalnya order ID yang membedakannya dari pesanan lain. Nah, untuk customer itu, meskipun sebagian besar datanya dikelola di customer context, customer adalah entitas yang krusial bagi order juga. Seorang pelanggan didefinisikan oleh entitas unik customer ID, bukan oleh atributnya seperti alamat yang bisa berubah, misalnya. Untuk produk, dalam konteks pemesanan, produk adalah entitas yang direferensikan. Setiap produk memiliki identitas unik, misalnya SKU atau produk ID. Nah, untuk value objects adalah objek yang merepresentasikan konsep deskriptif dan didefinisikan oleh atribut-atribut lainnya, serta bersifat immutable. Yang pertama itu ada di order item, yang dimana mendeskripsikan sebuah item dalam order. Order item itu tidak memiliki identitasnya sendiri, nilainya didefinisikan oleh atributnya, yaitu produk ID. Selanjutnya ada di address alamat. Sesuai dengan teori yang dibahas, alamat digunakan dalam proses checkout dan pengiriman. Jika pelanggan pindah alamat, lama dan tidak diubah, melainkan diganti dengan objek address yang baru. Yang ketiga itu ada money, uang atau harga. Nah, di sini tuh money merepresentasikan nilai moneter yang juga dijelaskan dalam teori. Objek ini terdiri dari dua atribut, yaitu jumlah, misal 10.000, 20.000, dan mata uang, misal IDR dan USD. Ini sangat penting untuk kalkulasi di checkout, konteks, dan penggunaan harga di Exchange Rate API. Nah, untuk keuntungan dan tantangan menggunakan DDD ini, yang pertama adalah penerapan domain driven design pada platform e-commerce ini memberikan keuntungan strategis yang fundamental dalam pengelolaan kompleks. Keuntungan terbesarnya itu ada di kemampuan untuk memecah e-commerce yang monolitik seperti katalog, inventaris, pembayaran, dan pengiriman menjadi beberapa bounded konteks yang independen. Hal ini tuh memungkinkan tim yang berbeda, misalnya kayak tim katalog dan tim pembayaran untuk bekerja secara paralel dan otonom, nggak saling bentrok di satu aplikasi saja. Selain itu maksud terciptanya ubiquitous language atau bahasa seragam di dalam setiap konteks. Nah, tapi meskipun demikian, penerapan DDD pada platform e-commerce itu juga menghasilkan tantangan signifikan. Tantangan utamanya adalah kompleksitas dalam desain strategis di awal. Yang pertama yaitu menentukan batasan bounded konteks secara tepat. Kesalahan dalam pemetaan misalnya kayak memutuskan apakah harga masuk dalam katalog konteks atau memesan konteks dapat menyebabkan kebocoran logika bisnis dan integrasi yang rumit di kemudian harinya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai Public API. Untuk arsitektur sistem ini dirancang secara modular dengan e-commerce CMS, buat platform sebagai orkestrator utamanya. Platform inti ini berfungsi sebagai pusat yang mengkoordinasikan berbagai layanan terspesialisasi untuk membangun fungsionalitas e-commerce yang lengkap. Di sini ada diagram arsitektur integrasinya. Untuk fungsionalitas payment, sistem terintegrasi dengan Stripe API yang nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Untuk fungsionalitas geospasial dan logistik, sistem memanfaatkan Nominatim API yang nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Untuk mendukung penjualan internasional, Exchange Rate API diintegrasikan untuk menangani fungsionalitas mata uang API yang nanti saya akan jelaskan lebih lanjut lagi. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai Exchange Rate API yaitu via Exchange Rate API. Nah, Exchange Rate API ini adalah sebuah API menangani konversi mata uang di dunia secara real time. Tujuan dari dipasangnya API ini adalah untuk menampilkan harga produk dalam mata uang yang dipilih oleh pelanggan. Lalu prosesnya adalah yang pertama yaitu sistem menyimpan harga eh, harga produk dalam satu mata uang, misalnya Indo rupiah. Selanjutnya pelanggan memilih mata uang lain, misalnya USD melalui itu di halaman produk. Lalu selanjutnya backend melalui currency converter service membuat permintaan ke exchange rate API untuk mendapatkan nilai tukar terbaru dari IDR ke USD. Selanjutnya adalah API mengembalikan nilai tukar misalnya USD setara dengan 12.500 walaupun sekarang 17.000. Selanjutnya adalah backend menghitung harga baru dan menampilkannya kepada pelanggan. Untuk performa hasil tukar ini bisa di catch selama beberapa jam.
Di sini saya akan langsung coba demokan saja. Hmm, tunggu sebentar. Oke, lanjut. Di sini saya akan menjelaskan mengenai API-nya. Nah, pertama kita akan mencoba di API Action Rate. Tunggu sebentar, selagi loading. Nah, sambil menunggu, saya akan menjelaskan di bagian 4.2, yaitu di Payment API. Yang di sini menggunakan Stripe API. Oh, ini sudah keluar. Oke, jadi eh, untuk harganya di sini, saya menyimpannya sebagai pertama di USD, US dollar. Di sini teman-teman bisa lihat US dollar. Ketika di sini konverternya nyala, misal kita ganti ke Indonesia Indonesia rupiah, di sini tunggu sebentar, maka eh, web akan mengambil API dari web akan mengambil API dari Exchange Rate API yang dimana dia bisa ngeubah harganya menjadi rupiah seperti ini. Selanjutnya ada di Selanjutnya API kedua yang saya pasang adalah di Payment API menggunakan Stripe API, yang dimana kita menggunakan Stripe API. Stripe API ini adalah sebuah API untuk menangani proses pembayaran virtual melalui kartu kredit maupun bank. Nah, Stripe API merupakan API yang banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar seperti Shopify. Tujuan dari pasangnya API ini itu untuk mempermudah proses pembayaran secara real time dan online untuk produk e-commerce. Nah, alur prosesnya itu yang pertama, pelanggan masukkan detail kartu kredit di halaman checkout. Yang kedua itu ada front end, mengirim detail kartu ke Stripe untuk ditukar dengan token yang aman. Yang ketiga, token ini akan dikirimkan kembali ke backend server. Yang keempat, backend akan menggunakan token tersebut untuk membuat permintaan charge ke Stripe API melalui Stripe Service. Dan yang kelima, Stripe akan memproses pembayaran dan memberikan respons berhasil atau gagal. Yang dimana nanti akan saya demokan bersama dengan geocoding dari Nominatim API. Nah, selanjutnya untuk Nominatim API adalah API yang mengembalikan validasi alamat, geocoding dan perhitungan jarak. Nah, tujuan dari pengembangan penambahan API ini itu adalah untuk menyediakan fitur ADES autocomplete, validasi alamat, lalu geocoding alamat jadi menjadi alamat dari koordinat maupun reverse geocoding dari koordinat menjadi alamat dan perhitungan jarak untuk biaya pengiriman. Nah, alur prosesnya adalah dengan pelanggan mulai mengetik alamat di field checkout minimal 3 karakter, lalu JavaScript komponen melakukan debouncing, maaf. Selanjutnya frontend akan mengirimkan AJAX request ke geocoding, lalu backend akan mengirim nominating service. Selanjutnya server akan membuat HTTP request ke Nominatim API. Selanjutnya, Nominatim akan mengambilkan array hasil maksimal 10 suggestions. Selanjutnya adalah backend catch hasil sama saja untuk mengurai API calls. Selanjutnya, frontend akan menampilkan drop-down suggestion dengan hover effects. Di sini pelanggan akan memilih alamat, koordinasi, dan koordinat disimpan ke dalam hidden fields. Lalu koordinat digunakan untuk kalkulasi jarak dan biaya pengiriman. Di sini saya langsung contohkan saja di dua itu. Saya sudah menambahkan dua barang di kartnya. Kita akan langsung melakukan checkout. Nah, tunggu sebentar. Checkout. Nah, untuk nama kita isi saja langsung dengan nama yang bebas. Di sini ketika saya mengetikkan misal jalan, Jalan Sudirman. Di sini akan terdapat beberapa rekomendasi lokasi yang dapat dipilih. Langsung saja kita pilih misal di Kota Bandung. Nah, ketika ini sudah
terpanggil, maka kita bisa langsung coba membayar pay online via Stripe yang tadi kita integrasikan. Tunggu sebentar. Ah, sudah mati. Nyalakan lagi. Oke, lanjut ke checkoutnya. Nah, di sini terdapat sebuah checkout page yang dimana ini sudah terhubung ke API dari Stripe, yang dimana misal kita langsung masukkan email kita, misal langsung kita masukkan data dummy, misal CVC-nya 7, untuk full name card-nya kita kosong. Kita kasih nama asal saja, lalu kita akan lakukan pay. Ini adalah data dummy yang disediakan oleh Stripe untuk kita coba. Nah, di sini dapat dilihat pembayaran telah berhasil, yang dimana nanti akan muncul page yang validasi bahwa pembayaran kita sudah berhasil. Tunggu sebentar. Nah, di sini teman-teman udah bisa lihat your order is successfully placed, yang dimana pembayaran sudah diterima oleh Stripe API. Di sini payment methodnya Stripe dengan email yang tadi kita masukkan, yang dimana keranjang menjadi kosong. Ya, gitu. Oke, mungkin sekian dari penjelasan API-nya. Lalu selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai interaksi konteks. Nah, dari konteks yang telah diidentifikasi, dua konteks yang paling krusial untuk berinteraksi, yang pertama adalah order konteks dan payment konteks. Yang dimana kenapa order konteks dan payment konteks dipilih itu karena terdapat sebuah skenario bisnis, misalnya pemrosesan pembayaran untuk pemesanan pesanan baru. Nah, skenario ini adalah yang pertama, yaitu seorang pelanggan selesai melakukan proses checkout dan menekan tombol bayar. Selanjutnya di sistem dalam order konteks membuat sebuah order baru dengan status pending, yaitu menunggu pembayaran. Lanjutnya di order konteks kemudian harus berkomunikasi dengan payment konteks untuk memproses pembayaran sesuai dengan metode yang dipilih. Misalnya kartu kredit via Stripe eh, yang tadi kita demokan. Selanjutnya ada di payment konteks yang berinteraksi dengan API. Nah, selanjutnya setelah mendapatkan hasil berhasil ataupun gagal, payment konteks harus menginfokan kembali ke order konteks agar status pesanan dapat baru menjadi processing jika berhasil atau fail jika gagal. Nah, dalam scenario ini, order konteks bertindak sebagai downstream yang membutuhkan layanan dari payment konteks sebagai upstream menjadi layanan. Nah, selanjutnya ada di pola context mapping. Untuk pola yang paling sesuai untuk hubungan ini adalah kombinasi open house service dan anti-corruption layer. Payment context bertindak sebagai OHS. Ia mendefinisikan sebuah protokol atau antarmuka yang stabil dan yang terdokumentasi baik untuk digunakan konteks lain. Nah, untuk order konteks mengimplementasikan sebuah ACL. ACL ini adalah lapisan penerjemah yang berada di antara order konteks dan payment konteks. Nah, ketika order konteks perlu memproses pembayaran, ia tidak berbicara langsung dengan bahasa payment. Sebaliknya, ia berbicara dengan bahasa ACL. Nah, justifikasi dari pemilihan pola ini adalah yang pertama untuk melindungi domain inti, yaitu core domain, di mana biar order konteks eh, logikanya harus selalu murni dan terlindungi. Soalnya payment konteks ini sangat tidak stabil karena bergantung pada API eksternal yang bisa berubah. Yang kedua ada di mendukung pengembangan paralel, yaitu yang kembali ke dinamika tim. Tim yang bertanggung jawab atas payment konteks dapat dengan bebas menambah, mengubah, ataupun memperbaiki integrasi gateway pembayaran tanpa merusak fungsionalitas di other konteks. Dan yang terakhir ada di fleksibilitas dan kemudahan adaptasi. Dengan adanya ACL ini, jika suatu saat payment konteks dirubah total atau diganti dengan layanan pihak ketiga yang baru, kita hanya perlu memperbarui implementasi ACL di sisi order konteks, tanpa harus mengubah logika domain inti sama sekali. Nah, untuk terakhir yaitu ada di peranan domain event dalam interaksi. Nah, domain event itu memainkan peran krusial untuk memfasilitasi komunikasi dalam skenario ini secara asinkronis dan loosely coupled. Daripada konteks pemesanan secara langsung manggil konteks inventaris melalui API, sebuah proses yang sinkronis dan rapuh, sistem ini menjadi menggunakan event untuk memberitahu bagian lain sesuatu telah terjadi.
Nah, berikut ada alur perannya dalam skenario yang diintervensi. Yang pertama dari pemicunya. Ketika skenario bisnis dari konteks pemesanan selesai, misalnya bayar berhasil dan pesanan dibuat, konteks pemesanan akan membuat dan mempublikasikan sebuah domain event. Hanya dari publikasi. Event ini tuh kemudian disiarkan ke sebuah event bus atau message border, broker, maaf. Selanjutnya ada di reaksi. Konteks inventaris dan mungkin konteks lain seperti konteks pengiriman atau konteks notifikasi itu akan mendengarkan atau berlangganan ke event tersebut. Nah, penggunaan domain event ini tuh sangat menguntungkan karena menciptakan sistem yang resilient. Jika konteks inventaris yang down atau lambat, konteks pemesanan tetap dapat menerima pesanan baru tanpa kegagalan karena komunikasinya bersifat satu arah, fire and forget. Nah, untuk nama eventnya sendiri itu adalah pesanan telah konfirmasi atau order confirm. Nah, untuk data penting yang disimpan dari event ini itu harus berisi data minimal yang relevan bagi pendengar untuk bertindak, seperti ID pesanan, daftar item, tanggal pesanan, item pesanan yang akan berisi SKU produk dan kuantitas. Nah, konteks lain yang butuh detail lebih seperti alamat dan menggunakan ID pesanan untuk mengambil data tambahan jika perlu. Nah, untuk kesimpulan dari tugas ini adalah penerapan pendekatan domain driven design telah terbukti efektif dalam memetakan dan merancang strategi platform e-commerce NAS yang saya ambil dari Kotlist. Melalui desain strategi, sistem yang monolitik berhasil diurai menjadi beberapa unit konteks yang lebih mudah dikelola dengan manajemen transaksi e-commerce diidentifikasi secara jelas sebagai core domain. Nah, untuk identifikasi sebelum dari validasi keputusan untuk mengintegrasikan layanan API ya ketiga, Stripe, Nomatim, dan Exchange Rate API memungkinkan tim untuk fokus pada logika bisnis inti. Nah, untuk interaksi antar konteks krusial yaitu antar order konteks dan payment konteks, pemilihan pola open host service dan anti corruption layer memberikan solusi yang tangguh. Nah, pola ini tuh melindungi core domain dan perubahan eksternal yang mendukung pengembangan paralel. Dan penggunaan domain event seperti pesan live informasi semakin memperkuat arsitektur dengan menciptakan komunikasi yang asinkronis yang loosely coupled, sehingga meningkatkan resiliensi sistem secara keseluruhan. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di waktu berikutnya.